Perang Aceh. Perang Aceh merupakan perang yang terjadi antara warga Aceh dengan Belanda. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh, dan melepaskan tembakan meriam dari kapal Citadel van Antwerpen ke daratan Aceh. Perang Aceh pertama, terjadi pada tahun 1873 sampai tahun 1874. Pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah, sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Kohler. Pada perang ini terjadi perebutan Masjid Raya Baitur Rahman. Perang Aceh kedua, terjadi pada tahun 1874 sampai tahun 1880. Pemimpin pasukan Belanda pada saat itu yaitu Jenderal Van Swieten, yang pada tanggal 31 Januari tahun 1874 mengumumkan bahwa seluruh Aceh menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Perang Aceh ketiga, merupakan perang dengan sistem perang gerilya. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Umar, Panglima Polim, dan Sultan. Perang Aceh keempat, terjadi pada tahun 1896 sampai tahun 1910. Pada saat itu terjadi perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan, tanpa komando dari Kesultanan. Selama Perang Aceh berlangsung, Van Heutes, perwakilan dari Belanda menulis surat pendek, yang berisi tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh pemimpin Aceh, yang sudah tertangkap dan menyerah. Dalam surat itu, Sultan harus mengakui daerahnya menjadi bagian dari Hindia Belanda, dan berjanji akan mematuhi seluruh perintah Belanda. Meskipun demikian, Aceh tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, karena tetap saja ada perlawanan, yang dilakukan sekelompok masyarakat. Hal itu berlanjut sampai Belanda pergi dari Nusantara, dan diganti oleh penjajahan Jepang. Kebangkitan dan keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1267, Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu atau yang dikenal dengan Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri selama 254 tahun. Kerajaan Samudra Pasai sempat mengalami kemunduran saat masa kepemimpinan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Kemudian pada masa kepemimpinan Sultanah Malikah Nasrasiyah, Samudra Pasai mengalami kebangkitan kembali. Beliau memajukan perdagangan dan menghidupkan pusat pembelajaran agama Islam di Samudra Pasai kembali, sehingga Samudra Pasai menjadi bandar dagang internasional. Selang beberapa tahun, Portugis singgah di Samudra Pasai. Saat itu Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Zain Abidin. Ternyata maksud kedatangan Portugis yaitu ingin menguasai kerajaan Samudra Pasai. Dan akhirnya di tahun 1521, Portugis berhasil menguasai Samudra Pasai. Namun, di tahun 1524, seorang Raja Aceh Darussalam bernama Sultan Munghayat berhasil mengusir Portugis dari Samudra Pasai, sehingga Samudra Pasai menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Raja Buton masuk Islam. Kesultanan Buton terletak di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara. Dahulu kala, sebelum sang raja memeluk Islam, pemerintahan ini bernama Kerajaan Buton. Kemudian, seorang ulama bernama Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatoni yang berasal dari Johor, bersama istrinya ia pindah ke Adonara, lalu berhijrah ke Pulau Batu yang masih di dalam pemerintahan Buton. Di Pulau Batu, Syekh Abdul Wahid bertemu dengan Imam Pasai, yang kembali dari Maluku dan akan menuju ke Pasai. Imam Pasai meminta Syekh Abdul Wahid untuk pergi ke Buton, untuk berdakwah agama Islam kepada Raja Buton. Setelah bertemu dengan Raja Buton, Syekh Abdul Wahid berhasil meyakinkan Raja Buton ke-6, yang bernama Raja Halu Oleo untuk memeluk agama Islam. Kemudian, pada tahun 1538 Masehi, Raja Halu Oleo diresmikan menjadi Sultan Halu Oleo oleh Syekh Abdul Wahid. Sejak saat itu, penamaan Kerajaan Buton berganti menjadi Kesultanan Buton. Sultan Halu Oleo dianggap sebagai Raja Buton pertama, yang mendapatkan gelar Sultan. Sultan Halu Oleo mendapatkan gelar khusus yaitu Sultan Koimuddin, yang berarti kuasa pendiri agama Islam. Sejarah singkat Kerajaan Perla.
Kerajaan Islam pertama di Indonesia ada Kerajaan Perla atau dikenal dengan Kerajaan Paeuraula. Kerajaan Perla ini berdiri di tahun 840 hingga 1292 Masehi di wilayah Perla, Aceh Timur. Di naskah Hikayat Aceh disebutkan bahwa pendiri Kerajaan Perla berasal dari Mekah yang saat itu sedang berkunjung di daerah Perla pada tahun 506 Hijriah. Salah satunya bernama Syed Ali Al-Muktabar. Syed Ali menikahi seorang gadis asli Perla bernama Tan Syuwir Dewi. Mereka dikaruniai anak bernama Alaidin Syed Maulana Abdul Aisyah. Anak itulah yang menjadi pendiri Kerajaan Perla sekaligus menjadi raja pertamanya. Kerajaan Perla berkembang dan mencapai puncak kejayaan atas keberhasilannya di bidang niaga dan mendirikan pelabuhan di abad ke-8. Mereka dikenal sebagai penghasil kayu dengan kualitas terbaik. Selain itu, Kerajaan Perla juga berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Banyak penduduk setempat yang melakukan perkawinan dengan para saudagar Muslim. Setelah Sultan Mahmud Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan wafat, Kerajaan Perla menjadi tidak stabil dan perlahan mengalami kemunduran. Para saudagar yang awalnya singgah di Perla pun pergi meninggalkan Perla. Akhirnya, Kerajaan Perla diambil alih dan digabung dengan Kerajaan Samudra Pasai.